Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak bapak yang mau memimpin doa maju ke depan. Ayo Malen. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Rema yang sudah memimpin doa. Pada pagi hari ini Bapak ingin bertanya, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik, alhamdulillah. Sekarang Bapak ingin mengabsen dulu siapa aja di antara kita yang nggak datang. Aditya, Hadir Pak. Afiando, Hadir Pak. Anastasia, Hadir Pak. Dinda, Hadir Pak. Ferdinand. Absen dulu Pak. Kemana dia? Sakit? Sakit, Pak. Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya. Ya Pak. Jian Paul, Hadir Pak. Saina, Hadir Pak. Remalen. Hadir Pak. Oh, baik. Berarti semua anak Bapak hadir kecuali Ferdinand karena sakit. Kita doakan semoga Ferdinand cepat sembuh. Pada pagi hari ini Bapak akan mengulang materi minggu lalu, yang mana materi minggu lalu kita sudah belajar tentang dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Anak-anak Bapak, apakah yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kalau ingat silakan tunjuk tangan. Oh, boleh. Dinda, apa coba? Dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar dan kompleks menjadi lebih kecil, lebih sederhana dan lebih mudah. Bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, Alfiando, silakan. Dekomposisi adalah proses pemecahan masalah. Proses pencarian betul. Apakah ada lagi? Oh, kalian, ayo. Abstraksi adalah fokus pada hal penting. Fokus pada hal penting. Bagus semuanya. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan gambar sebagai pertanyaan pemantik untuk kalian agar bisa mendongkrak daya pikir. Nah, sudah nampak gambar di layar semuanya? Sudah. Sekarang Bapak ingin bertanya, pada gambar ini keadaan seperti apa? Berantakan Pak. Berantakan. Kira-kira kejadiannya ini di mana? Di kamar kah? Dapur kah? Ruang tamu kah? Di mana? Dapur. Dah. Berarti anak-anak Bapak cukup kritis. Memang keadaannya di dapur lagi masak dan berantakan. Nah, untuk itu kita butuh algoritma. Algoritma adalah bagaimana kita mengurutkan langkah-langkah memasak kita agar tidak terjadi berantakan seperti gambar yang sudah kita lihat. Nah, pada kali ini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tugas kelompok di sini adalah dalam LKPD yang Bapak bagikan sudah ada macam-macam tugas. Kalian cuma cukup memilih satu aja dari tugas yang kalian yakini tentang langkah algoritma. Paham? Paham. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Oh, Bapak bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang Bapak bagikan. Nah, silakan nanti kalian buat di kertas yang jawaban yang sudah Bapak kasih juga ya, kertas APS ya. Ini untuk
Kelompok ini kelompok 2 di sini buat jawabannya. Kelompok 3 juga buat jawabannya di sini. Kelompok 4, kurang ya, tunggu sebentar. Nah, ini untuk kelompok 4. Nah, sekarang kan coba kalian baca lagi LKPD-nya. Jadi, setelah kalian baca, kalian urutkanlah langkah-langkah yang kalian pilih. Apa saja di sana? Ada, kalau nggak salah Bapak, ada beberapa hal yang perlu kalian urutkan langkah algoritmanya. Baik itu tentang masakan ataupun tentang minuman. Kalian pilih satu aja. Kalau masakan kalian pilih, buat langkah-langkah algoritmanya. Minuman buat. Sekarang silakan buat langkah-langkahnya. Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit kita kumpul, baru kita diskusikan. Ada yang ingin bertanya tentang tugas kita? Iya, Pak. Kelompok 1 tidak. Kelompok 2? Kelompok 2 di mana? Ada? Paham? Membuat teh manis, Pak. Oh, boleh. Coba urutkan sejak mana langkah-langkahnya ya. Yang jelas. Nah, silakan pindahkan. Kalau udah kalian diskusikan, pindahkan ke kertas ini, nanti kita tampilkan. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Buat? Ya udah. Jabarkan langkah-langkahnya ya. Pertama apa aja, kedua sampai selesai kita nikmati. Kelompok 4 Nomor 1. apa? Syarat buat. Boleh. Silakan buatkan urutannya. Buatkan di kertas yang Bapak bagikan tadi, pindahkan ya. Nah, diskusikan kalau ada nanti yang berbeda, silakan disamakan. Nah, silakan didiskusikan. Mana tahu langkah dari teman kalian yang ini ada kurang, tambahkan. Nah, kalau ini apa kelompok 1 pembahasannya? Tentang jiwa anak. Oh, sifat mata bagus ya, karena kelompok 1 melestarikan budaya daerah. Mantap, semoga langkah-langkahnya mantap juga dibuat sehingga kawan-kawan yang lain bisa mengetahui bagaimana membuatnya nanti ya. Oh, udah bagus. Nah, ayo cepat kita selesaikan. Kelompok 1 Bapak melihat sudah dapat konsepnya, kelompok 2 pun sudah, 3 sudah, 4 pun sudah memilih. Nah, waktu kita di sini tinggal 2 menit lagi. Silakan diselesaikan. Bagus. Kalian kayak mana mungkin yang didapat? Nanti yang kalian buat itu tampilkan. Bapak minta 2 kelompok saja. Kalau gimana, udah siap? Sudah, Pak. Sudah, yang lain sudah siap? Nah, sekarang Bapak bertanya karena sudah kita buat, langkah-langkahnya sudah ada. Ada 2 kelompok yang bakal ke depan. Sekarang kelompok mana yang mau ke depan tampil? Oh, kelompok 1, oke. Silakan kelompok 1, tampilkan. Oh, Kelvin ya. Ayo, boleh. Bacakan apa yang dipilih. Cara membuat simpang mata. Ayo, coba jelaskan langkah algoritmanya sama kawan-kawan. Ladang yang digiling. Oh, coba jelaskan. Pertama, baik teman-teman. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan cara membuat simpang mata. 1. Ladang yang digiling. 2.
2. Kelapa yang sudah diparut. 3. Beras yang ditumbuk. 4. Gula merah. 5. Garam yang sudah dihaluskan. 6. Beras yang sudah ditumbuk lalu diaduk mengesahkan gula. Siap disajikan. Nah, terakhir siap dikajikan. Ini kelompok 1 sudah mempresentasikan algoritma pembuatan cimpa mata. Adakah dari kelompok lain yang bertanya? Saya ingin bertanya. Boleh kelompok 3, silakan. Saya baru tahu tentang cipta mata ini. Saya ingin tahu apakah kita bisa praktekkan hari ini. Baik, kelompok 1. Kata kelompok 3, mereka baru tahu ada pembuatan algoritma cimpa mata ini. Apakah bisa kita buat nanti di sini katanya? Bagaimana kelompok 1 jawabannya? Bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Kalau bisa kita praktekkan. Baik, kelompok 3 kata kelompok 1 bisa dipraktekkan. Nanti mungkin kalau ada waktu kita lebih lanjut kita praktekkan bagaimana membuat cimpa mata. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita suruh kelompok 1 kembali ke kursinya. Ya, silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok siapa yang ingin tampil? Kelompok 3 ya. Salah Bapak, berarti tadi kelompok 2 ini. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3 topiknya apa? Membuat sandwich. Dengarkan, kelompok 3 topiknya membuat sandwich. Langkah algoritmanya coba bacakan kelompok 3. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang membuat sandwich. Pertama kita menyiapkan roti. Setelah itu kita makan roti. Lalu kita siapkan bahan-bahannya seperti selada, tomat, keju, dan mayones. Lalu kita campurkan. Setelah itu siap. Nah, di sini kelompok 3 sudah menampilkan algoritma pembuatan sandwich. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, kelompok 4 silakan. Ya. Bagaimana cara membuat sandwich dengan higienis dan sehat? Nah, ayo kelompok 3. Boleh di sini jawab, boleh kawan-kawan yang lagi duduknya pun boleh. Bagaimana cara membuat sandwich yang higienis katanya? Ayo, siapa yang mau jawab? Atau kelompok lain yang pengen bantu jawab pun bisa. Bagaimana? Kelompok 3 cara higienis. Jadi pastinya kalau cara higienis kita memperhatikan kebersihan ya. Ya kelompok 3 kebersihan. Yang mana pada gambar yang sudah kita lihat tadi ya. Nih ya, gambarnya masih di depan. Kalau kita perhatikan caranya, kita ikuti langkah algoritma dari kelompok 3 pastinya tadi akan bagus dan higienis. Yang kelompok 3 boleh kelompok 3. Ada lagi yang ingin bertanya? Pembuatan sandwich? Tidak. Apakah kalian pernah makan sandwich ini? Pernah? Buat sendiri atau beli? Silakan ya, duduk. Kasih tepuk tangan ya. Nah, terima kasih sudah menampilkan hasil karya algoritma kalian. Sekarang biar kita lebih rileks, kita semua berdiri dulu. Kita lakukan ice breathing. Ya, menghadap ke depan semuanya. Ikuti langkah yang depan ya. Ya, silakan kita ikuti. Ice breathing untuk melatih konsentrasi. Ayo.
kasih, silakan duduk. Nah, berhubung tadi sudah tampil kelompok, kita sudah juga melakukan ice breaking. Sekarang saatnya kita lakukan tes tentang pemahaman kita pada hari ini. Nah, Bapak tampilkan. Silakan kalian tulis di kertas selembar saja. Bapak ambil dulu ya. Silakan tulis jawabannya saja. Sudah? Nah, silakan buat urutan yang jelas. Sudah? Oke. Silakan tulis, Bapak kasih waktu 1 menit. Ayo, tulis jawabannya. Tulis jawabannya cuma 1 menit ya. Mana yang betul? Saja. Ya, soal 1 udah siap? Ya, Pak. Sudah, kita lanjut soal 2. Bagaimana? Soal 2 jelas? Silakan ditulis. Soal 2 udah siap? Sudah, Pak. Yo, soal 3, soal terakhir. Soal 3, manakah pertanyaan berikut yang merupakan contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dipilih salah satu ya. Baik, silakan dicek lagi sebelum waktu kita habis. Sudah? Apakah sudah semua? Sudah, terima kasih. Nanti kalau masih ada yang kurang silakan pelajari lagi di rumah ya. Nah, kita sudah belajar tentang algoritma. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang etika digital. Bapak bahas sedikit. Etika digital itu adalah perilaku tanggung jawab dan etis dalam penggunaan teknologi. Nah, literasi digital itu mencakup bagaimana nanti kalian menggunakan teknologi dengan bijak. Jangan sampai tangan-tangan jahil kalian menggunakan teknologi secara melanggar aturan. Nanti kalian bisa dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk anak-anak Bapak silahkan nanti dicari atau pelajari di rumah dulu tentang pemahaman awalnya tentang literasi digital. Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bagaimana algoritma dalam coding dan kecerdasan artifisial ini membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit menjadi masalah yang sederhana. Bapak harap anak-anak Bapak bisa menerapkan konsep algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita selesai pelajaran, silakan satu orang memimpin doa penutup pelajaran kita. Siapa yang memimpin doa? Baik, Kevin. Silakan maju ke depan. Sekarang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk, Kevin. Terima kasih kepada Kevin yang sudah memimpin doa penutup pelajaran kita. Bapak harap kalian bisa menerapkannya di rumah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Silakan lanjutkan untuk pelajaran mata pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.